Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsata Iras melalui renungan dan doa malam. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan sehingga tetap sehat dan kuat, tetap bersemangat, bersukacita bahkan bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau kekuatan kami, Allah kami yang hidup, yang selalu menjaga, melindungi kami. Kami selalu yakin bahwa setiap detik kehidupan kami dijaga, diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Maka malam ini ketika kami akan beristirahat, kami mau dikuatkan lewat firman-Mu. Kiranya firman ini betul-betul menggugah kami untuk kami tetap hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang boleh membawa berkat bagi banyak orang. Karena itu Bapa, biarlah kiranya firman ini memberkati kami semua dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Matius pasalnya yang ke-7 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-5 berkata, "Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Saudara yang kekasih, renungan malam ini diberi judul, "Jangan terlalu cepat menghakimi." Saudara-saudara yang kekasih, dikisahkan bahwa ada seorang pria menuduh istrinya yang tinggal jauh darinya telah selingkuh dengan orang lain. Ketika wanita tersebut ditangkap, ia tidak menyangkal telah menikahi dua orang pria. Ia tidak saja mengakui kesalahannya, tetapi juga memberitahu para pihak yang berwenang bahwa ia mungkin kurang waras karena menikah dua kali tanpa bercerai atau menjanda. Namun itu baru sebagian dari kisah yang sebenarnya. Wanita itu mengatakan bahwa ia terkejut suaminya telah melaporkannya, karena sebenarnya suaminya juga melakukan pelanggaran yang sama. Ketika tuduhan balasan ini ditelusuri, sang suami akhirnya mengaku bahwa ia juga telah berselingkuh dan menikah dengan dua orang wanita secara tidak resmi. Suami ini adalah contoh dari apa yang digambarkan Yesus dalam Matius 7 ayat 1 sampai 5. Sekalipun ada balok di matanya sendiri, pria ini menunjuk dengan penuh penghakiman pada selumbar di mata istrinya. Itulah yang sering kali terjadi. Suami istri, mereka berdua telah melanggar hukum karena menikah dengan dua orang pada waktu yang sama. Saudaraku, dosa sang suami sebenarnya lebih besar, karena dengan angkuh ia berpikir bahwa ia dapat meloloskan diri dari hukuman dengan menghakimi orang lain, istrinya yang melakukan dosa yang juga diperbuatnya. Melihat dari kisah ini sangat jelas, Kristus menunjukkan belas kasih-Nya ketika kita mau mengakui dosa kita. Tuhan mencelah kemunafikan dan keangkuhan orang yang menolak untuk merendahkan diri di hadapannya. Karena itu saudara, marilah kita membereskan kesalahan dan dosa kita sendiri. Dan jangan menjadi orang yang pandai menilai dan menghakimi dosa orang lain. Kebanyakan orang
cepat melihat kekurangan dan dosa orang lain, tetapi tidak melihat kesalahan pada dosa sendiri. Saudara, Tuhan Yesus Maha Pengampun dan penuh kemurahan. Mari kita keluarkan dan kita buang balok di mata kita. Mari kita tanggalkan dosa-dosa kita dan kita tidak menghakimi orang lain. Roma 4 ayat 7 dan 8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Karena itu saudara, janganlah kita cepat-cepat menghakimi orang lain. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah sumber kehidupan kami. Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Firman-Mu mengingatkan kami agar supaya kami tidak cepat menghakimi orang lain. Sebab kami sadar kami juga penuh dengan dosa. Kami penuh dengan segala kelemahan, keterbatasan, kekeliruan dan kehilafan. Tapi seringkali kami menuduh orang lain. Firman mengajarkan kami untuk introspeksi diri, melihat ke dalam diri kami dan tidak menilai orang dengan prasangka-prasangka buruk. Karena itu Bapa, biarlah kiranya firman-Mu akan terus mengarahkan, menuntun kami menjadi orang-orang yang berbuat baik dan benar dan hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih, kami akan beristirahat malam ini. Tuhan beri ketenangan, kedamaian, dan biarlah kiranya Tuhan jauhkan dari malapetaka, dari mara bahaya, dan pembentengan Tuhan ada. Malaikat sorga berkemalah di sekeliling kami dan bangunkan kami pagi-pagi dengan tubuh yang kuat, sehat, diberkati, menikmati berkat baru yang Tuhan siapkan. Ke dalam tangan-Mu kami berserah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, demikianlah kebenaran firman Tuhan melalui renungan dan doa malam. Saya percaya bahwa Bapak Ibu terus diberkati dan saya berharap juga kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian terus dukung channel YouTube Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, dan tekan tanda subscribe, like, juga berikanlah komentar dan bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.